Pembacaan Injil kita terima dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Semangat hari ini, hari pertama ibadah. Habis makan opor. Habis makan opor. Tidur jam berapa Bapak Ibu? Jam 2. Tidak sempat menikmati tidur karena memang sukacita waktu tahun baru itu begitu meluap nggih. Makanan banyak, saudara semua datang, kesempatan berkumpul dan menikmati pergantian tahun. Ya, itu suatu yang memang rutin tapi memang dinanti dan mengesankan. Betul nggih? Hari ini tema kita tentang resolusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Ya mungkin asing ya, bagi teman-teman tertentu sudah mengerti resolusi. Apa itu resolusi? Biasanya kata ini itu identik dengan mengawali suatu hari di tahun baru, resolusi. Nah, kalau arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya saya bacakan begini, yaitu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan. Jadi kebulatan sebuah keputusan, resolusi. Tapi kalau definisi lain menurut Kamus Cambridge itu Inggris mungkin ya. Oh ya, betul. Kamus Cambridge itu begini. Resolusi itu janji yang dibuat pada diri sendiri tentang yang baik tentunya, dan menghentikan kebiasaan buruk mulai hari pertama di tahun baru. Janji pribadi tentang sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan buruk di hari pertama tahun baru. Bapak Ibu sudah berjanji dalam hati, sudah punya resolusi? Sudah. Nah, mungkin resolusinya macam-macam ya, antara bapak, ibu, anak itu berbeda. Orang yang maaf, mungkin orang yang gemuk, orang yang kurus, itu berbeda resolusinya. Kalau bapak mungkin punya resolusi, janji tekad pribadi,
aku mulai hari pertama tahun ini akan bekerja lebih keras misalnya, supaya di tahun 2025 ini aku bisa memenuhi target hidup sesuatu tertentu misalnya. Bisa boleh. Atau misalnya Bapak punya resolusi apa misalnya? Bangun lebih pagi gitu. Atau aku tahun ini akan nempet tidak akan memarahi istriku misalnya. Bisa nggak? Bisa ya. Nah mungkin bagi mak-mak apa ya resolusinya ya? Bagi yang sudah badannya melar, aku berkomitmen akan menjaga pola makan, tidak akan nyabet sembarang kalir misalnya. Itu kan sebuah resolusi juga. Ya kan, supaya tubuhku tahun ini bisa turun katakanlah 5 kg misalnya. Itu resolusi juga toh? Atau mungkin komitmen resolusi pemuda misalnya, aku tahun ini akan lebih rajin ke gereja misalnya. Tahun ini aku akan menyelesaikan membaca khatam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tahun ini, boleh misalnya. Atau mungkin juga aku harus punya komitmen pribadi akan rajin kegiatan di kelompok misalnya, dan banyak sekali. Monggo Bapak Ibu bisa sharing sebentar, ada yang ingin berbagi resolusi ketika tadi malam neng atau belum sampai sekarang belum menemukan resolusi sama sekali. Ada? Monggo supaya mungkin menguatkan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ada, silakan. Malu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut penelitian, resolusi pada awal hari tahun baru itu 100%. 100% janji komitmennya, janji pribadinya. Itu bisa ditulis, bisa diingat-ingat. Tapi ada banyak yang kemudian menulis di papan kamarnya. Aku selama tahun 2025 akan rajin mencatat semua mata pelajaran sehingga aku akan lulus dengan nilai terbaik. Itu dicatat. Itu 100%. Tetapi dari penelitian, bulan Januari berakhir itu semakin turun persentasinya. Februari turun lagi. Kemudian bahkan sampai pertengahan bulan, yaitu bulan 6 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu tinggal 50%. Jadi yang kemarin komitmen akan rajin ke gereja, itu mulai jarang-jarang ke gereja. Yang rajin baca Alkitab kemudian mulai males dan melupakan baca Alkitab. Mungkin yang kemarin pada waktu hari pertama resolusi di awal tahun baru punya komitmen aku tidak akan memarahi istriku, ternyata keterucut sudah marah-marah nggak terhitung misalnya. Bahkan pada bulan November itu tinggal 8% menurut penelitian. Tinggal 8% dari resolusi yang dia buat pada awal hari pertama tahun. Dan yang terjadi apa? Ketika tutup tahun, menurut penelitian itu hancur-hancuran, air mata berderai karena gagal memenuhi resolusi yang dibuat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang resolusi itu penting di awal tahun, sebab ini memotivasi kita supaya arah ke depan kita punya kekuatan untuk aku mau seperti apa. Nah sehingga di awal itu diisi dengan berbagai hal yang membuat kekuatan. Ya pada malam tahun baru tadi malam kan ada banyak sekali kegiatan yang diisi ya. Tapi intinya pemuda bilang itu quality time untuk keluarga, ngumpul bareng bersama ayah ibu orang tua sambil melek-melekan atau bakar-bakaran atau makan-makan. Itu dia supaya kemudian terkuatkan dan terpulihkan. Nah hari ini lewat kesaksian para gembala, mereka memberi teladan kepada kita untuk hidup itu mengarah ke depan,
maju ke depan akan pengharapan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka mendengar kabar dari para malaikat bahwa Kristus telah lahir di Bethlehem dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbaring dalam palungan dibungkus dengan lampin. Itu mengarahkan hidup mereka seperti memiliki resolusi untuk mengubah sesuatu yang selama ini mereka nantikan menjadi percaya dan bergerak melihat keselamatan yang diberikan Tuhan. Jadi tadi kalau kembali pada kata resolusi itu kan tidak hanya janji diri pribadi, tapi juga menghentikan kebiasaan buruk di hari pertama tahun baru. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, sudahkah menemukan kebiasaan buruk yang itu mungkin bukan kebiasaan besar, tapi itu cukup mengganggu hidup dalam perjalanan waktu? Apa misalnya? Dalam hal uang misalnya, apa Bapak Ibu kebiasaan buruk itu? Ya mungkin senang membelanjakan ya, kurang senang menabung misalnya, kurang setiti dan sebagainya, boros dan sebagainya. Itu dihentikan. Atau kalau kebiasaan buruk dalam berkata-kata, mungkin kata-kata yang mudah keterucut, mudah keluar itu adalah kata-kata umpatan yang sudah jadi makanan sehari-hari. Itu kan seringkali sudah kebiasaan yang mendarah daging otomatis ya. Misalnya kesandung ya bilangnya sudah tidak puji Tuhan tapi yang lain gitu ya. Misalnya kakek aneh atau apa itu ya, itu kan sudah otomatis seperti sudah terbiasa. Nah, betapa sulitnya menghentikan kebiasaan buruk itu termasuk resolusi. Termasuk resolusi. Misalnya hal-hal kecil, misalnya kebiasaan bersih diri, atau misalnya bersih rumah dan sebagainya, makan, setelah makan kemudian langsung dicuci masing-masing. Itu kan kebiasaan-kebiasaan kecil. Makan, buang sampah sembarangan seperti tadi malam dramanya ya. Ya siapa Madonna yang makan sambil dibuang sementara ya ada pemulung langsung memunguti. Itu kan kebiasaan buruk ya. Saya merindukan bahwa gereja ini menjadi adiwiyata. Persa Adiwiyata ya. Jadi tempat yang wiyata itu tempat adi yang sangat indah. Nah, itu identik dengan bersih, rapi. Nah, saya bersyukur tadi malam di pastori tidak ada sampah. Karena memang meja saya singkirkan. Saya tulisi area bebas dari sampah. Tadi kemarin Natal masih orang makan, kemudian sampahnya ditaruh di situ. Nah, maka yang buang sampah bagian saya. Nah, saya ingin kita bertanggung jawab hal-hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ngopeni apa yang kita hasilkan dari sampah kita. Itu kebiasaan buruk dan masih banyak kebiasaan buruk yang lain. Nah, lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diberi teladan gembala itu adalah golongan yang sangat sederhana, diremehkan, bahkan tidak diperhitungkan dalam golongan masyarakat Yahudi. Mereka bukan hanya sampah, tapi seperti kasta di India, itu ada kasta di bawah Sudra. Jadi Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Itu ada satu kasta yang paling rendah namanya Dalit. Nah, Dalit itu seperti kalau orang teman-teman Islam itu mut'ah. Jadi ada dan gak ada itu tidak dianggap ada. Jadi keberadaannya sangat tidak diperhitungkan, bahkan mereka itu seperti sampah. Ya maka kalau panjenengan lihat film-film YouTube perindapan itu memang sangat jorok ya, karena ya seperti itu, mereka itu memang orang-orang yang rendah, tidak diperhitungkan. Bisa dibayangkan makan itu cuma digelar di trotoar di kepioke seperti makan ayam, dan mereka memakan dengan tangan. Dan itu tradisi mereka, budaya mereka. Ya seperti itu, bahkan sambil berhujan-hujan. Nah, kalau jenengan
nonton YouTube tentang masa perindapan itu kan ngeri sekali dan menjijikkan ya. Ya makan ya diunyek-unyek pakai tangan itu, bahkan minuman tuh mencampur pakai tangan ya diubek-ubek, bahkan saya lihat itu ngadoni kue itu kan nempel di tangan ya diresi dipakai tangan itu. Pokoknya kalau kita tuh merasa jijik, tapi itulah memang kasta dalit. Jadi betapa sangat rendah, tetapi itu yang pertama diberitakan oleh malaikat, menerima kabar sukacita bahwa Kristus telah lahir. Allah sangat bijak dan tahu. Golongan inilah yang terus menantikan kedatangan Tuhan, yang merindukan Mesias hadir. Dan itulah solusi atas resolusi yang mereka bangun, mereka tetapkan, mereka pegang. Akhirnya menemukan Yesus, menemukan keselamatan. Maka mari Bapak Ibu, inilah yang harus kita pegang selama kita membangun resolusi di tahun 2025. Mari kita jangan seperti penelitian tadi. Kita di awal memiliki resolusi 100% dan jangan dibiarkan kemudian merosot, hilang sampai bahkan tidak ingat. Mari terus dijaga resolusi itu seperti para gembala yang sampai ke Bethlehem dan menemukan keselamatan yang Tuhan sediakan berupa bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.